warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 4B. Pagi, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Baik. Oke, teman-teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita di kelas ini kembali. Gitu ya, oke. Udah pada sarapan atau belum nih? Kok masih ada yang udah, ada yang belum. Nah, selama pelajaran ini akan ada istirahat. Nah, nanti boleh langsung makan, tapi jangan lupa untuk buang sabunnya pada tempatnya. Oke. Boleh juga? Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi kita pada hari ini bisa bermanfaat dan juga dipahami dengan baik oleh anak-anak. Oke, untuk jawab ketua kelas silakan. Siap, duduk rapi. Baca doa dimulai. Baca doa dicukupkan. Oke, terima kasih Jawas. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai ide pokok paragraf. Nah, jadi ide pokok paragraf itu sebetulnya apa sih dan apa tujuan kita belajar ide pokok paragraf? Nah, jadi kita akan memahami pengertian dari ide pokok paragraf. Kemudian yang kedua, kita akan bisa membedakan ide pokok paragraf deduktif, induktif, dan juga nanti di akhir akan ada kuis gitu untuk mengukur sejauh mana nih anak-anak memahami materi yang disampaikan. Seperti itu ya. Nah, jadi yuk kita pahami bersama. Ibu mau tanya dulu, apakah sudah pernah dengar nih ide pokok paragraf itu apa? Oke, ada yang sudah tahu, juga ada yang belum. Nah, untuk memahaminya, mari kita bahas bersama. Boleh di-next. Nah, oke, ini materinya dulu untuk pengertian. Ide pokok adalah gagasan utama atau kalimat utama dalam sebuah paragraf yang menjadi dasar pengembangan informasi dan membaca memahami inti dari teks, atau bisa kita simpulkan atau singkatnya ide pokok itu merupakan kalimat gitu yang mewakili seluruh isi dari paragraf atau teks tersebut gitu. Oke, boleh dilihat. Nah, kita masuk kepada jenisnya. Nah, sebelum itu misalnya nih kalimat satu, ini ulangan satu, ini kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga, ini kalimat keempat, lalu kalimat kelima. Nah, nanti akan ada satu kalimat yang mewakili dari seluruh isi paragraf ini gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada jenisnya. Jenisnya itu ada deduktif dan juga induktif. Nah, kalau deduktif itu berada di awal kalimat. Nah, seperti Ibu contohkan tadi, kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira nomor berapa? 1. Nah, di sini. Nah, berikutnya itu ada induktif. Ide atau kalimat utama pada paragraf yang berada di akhir kalimat. Nah, kalau di nomor ini kira-kira nomor berapa? 5. Betul. Ini letaknya di sini. Jadi deduktif dan induktif berada di awal dan di akhir kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menemukan ide pokok gitu. Di sini ada 4 cara yang Ibu berikan. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Gitu. Jadi dari yang dicontohkan tadi ada 5 ini dipahami dulu semua dengan baik, dibaca dengan baik. Kemudian yang kedua, tandai kata atau frasa kunci atau yang sangat penting gitu dalam paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, carilah kalimat yang paling penting atau umum, dan yang terakhir simpulkan ide pokoknya. Oke, boleh next. Nah, Ibu mau minta satu orang untuk membacakan dari contoh kalimat. Boleh Fania? Iya, silakan.
Di pasar terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan seperti sayuran, buah, dan pakaian. Pasar dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Selain itu juga digunakan untuk pertukaran barang. Oleh karena itu, pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Oke, terima kasih Fania. Jadi yang dibacakan Fania tadi termasuk ide pokok induktif karena berada pada akhir kalimat. Kalimatnya itu tadi adalah pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Oke, boleh next. Nah, yuk kita latihan. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, di sini ada 5 soal mungkin singkat. Tapi sebelum itu mau tanya dulu, apakah ada pertanyaan dari anak-anak atau sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, sudah bisa ya. Oke, boleh dilihat. Nah, di sini ibu minta nanti satu orang itu menjawab puisinya gitu. Nanti bisa dibacakan kalimat dan tentukan kalimat tersebut termasuk deduktif atau induktif. Oke, boleh. Soal pertama, Hera. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Sampah yang berserakan dapat dikelola dengan baik. Ini adalah deduktif, Bu. Oke. Karena kesimpulan ketahui dimulai dari awal. Iya, boleh di next. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, betul. Hebat. Jawabannya adalah deduktif karena berada di awal kalimat, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Nah, di antaranya lingkungannya bersih membuat kita sehat, sampai berserakan dapat dibawa. Boleh di next. Ya, soal kedua silahkan yang ngobrol nanti ditunjuk ya. Iya. Oke, Setia, silakan. Setiap pagi Siti menyiram tanaman. Tanaman di halaman rumahnya tumbuh subur dan hijau. Halaman rumahnya menjadi indah. Jadi perawatan tanaman membuat lingkungan menjadi asri. Ini merupakan contoh induktif, Bu, karena ide pokoknya berada di akhir, yaitu merawat tanaman membuat lingkungan menjadi asri. Oke, boleh di next. Kita lihat jawaban bersama-sama. Iya, betul. Jawabannya adalah induktif. Dan bisa diciri-cirikan juga karena di sini ada jadinya ya. Jadi merawat tanaman membuat lingkungan menjadi asri. Nah, ini bisa menjadi ciri-ciri bahwa ini adalah kesimpulan dari seluruh isi dari paragraf. Boleh di next. Ya, soal berikutnya. Ayo nanti ditunjuk ya, yang ngobrol di belakang. Silakan, Elfrida. Membaca buku sangat bermanfaat. Kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Selain itu, membaca juga melatih daya pikir kita. Menurut saya ini kalimat deduktif, Bu, karena ide pokoknya membaca buku sangat bermanfaat. Ada di awal. Oke, kita lihat bersama-sama. Ya, jawabannya adalah deduktif. Karena membaca buku sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Selain itu, membaca juga melatih daya pikir kita. Oke, boleh di next. Oke, soal keempat. Ibu pilih lagi ya. Sekarang ibu mau laki-laki. Silakan jawab. Dibaca, Bu. Iya, dibaca ya. Rudi selalu datang tepat waktu ke sekolah. Ia juga mengerjakan tugas dengan baik. Guru memuji sikapnya. Oleh karena itu, Rudi adalah siswa yang disiplin. Termasuk deduktif atau induktif? Induktif, Bu. Kenapa? Ayo, berarti jawab tidak banyak angkat ya. Ayo, Oke, kita bahas bersama ya jawabannya. Jawabannya adalah induktif. Rudi adalah siswa yang disiplin. Kenapa? Karena Rudi selalu datang tepat waktu. Rudi juga mengerjakan tugas dengan baik. Maka Rudi adalah siswa yang disiplin. Oke, next.
atau soal terakhir. Siapa yang mau? Yoga. Oke, Tasya boleh. Olahraga membuat tubuh sehat dan kuat. Kita bisa berlari, bersepeda, atau bermain bola. Dengan olahraga teratur, kita tidak mudah sakit. Menurut saya itu hal yang deduktif karena kalimat utamanya di olahraga membuat tubuh sehat dan kuat. Oke, kita lihat di next slide. Ya, jawabannya betul. Masuk deduktif. Olahraga membuat tubuh sehat dan kuat. Oke, next. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai belajar ide pokok paragraf pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kelas 4B yang sudah memperhatikan dengan baik, sudah tertib, sudah mendengarkan pembelajaran dengan baik. Ibu berharap semoga dapat dipahami dengan baik dan nanti bisa mengerjakan PR-nya juga. Sekarang silakan buka halaman 68 dan dikerjakan PR-nya ya secara berkelompok. Nanti dikumpulkan hari Jumat sebelum pelajaran dimulai, kumpulkan di meja ibu. Itu ya. Oke. Sebelum itu ibu izin menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Jadi, ide pokok paragraf itu merupakan kalimat yang mewakili atau inti dari seluruh paragraf, gitu ya. Dan juga tadi kita belajar membedakan yang mana deduktif, yang mana induktif, serta ada cara-caranya juga, gitu. Gimana sih menentukannya? Dan juga tadi udah hebat banget bisa menjawab pertanyaan semua. Nah, diharapkan nanti materi ini bisa diingat sampai pada ujian akhir, gitu ya. Dan diharapkan 4B mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, setelah ini akan masuk jam istirahat. Silakan nanti boleh makan dan jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama sebelum keluar kelas. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.